Selamat pagi bagi yang sudah bangun, dan selamat siang bagi yang terlambat. Saya paling menyukai area ini. Saya juga tahu Anda suka kalau Anda bisa tenang. Anda tahu tidak? Tadi Roh Kudus atau Tuhan memperlihatkan kepada saya, yang kita perlukan dalam hidup kita itu ketenangan. Kenapa kita harus tenang? Firman Tuhan bilang begini, di dalam tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Kenapa kita harus tenang? Saudara tahu, Tuhan itu akan mengurus segala sesuatu yang kau punya kalau engkau tenang. Tapi kalau engkau tidak tenang, engkau akan melihat banyak perkara yang tidak terselesaikan. Engkau mesti sangat tenang. Tadi di dalam hadirat Tuhan, saya merasa ketenangan yang luar biasa. Dan ada beberapa orang yang saya tumpangi tangan. Dan saya melihat Tuhan berbicara bahwa tenang. Engkau harus tenang. Dan Tuhan bilang, kau harus join dengan aku. Kau harus berteman. Kau akan melihat ketenangan yang tidak pernah engkau lihat. Bela, jangan suka berperang dengan apa yang kau rasa. Kalau dia hilang daripadamu, kau akan kacau seumur hidup. Dengar itu? Saya paling suka keadaan begini. Enak, tenang, dia masuk, benih, mantap. Sangat luar biasa. Apa yang kau rasa, Dek? Apa yang kau rasa? Senang. Senang atau tenang? Dua-dua. Tuhan itu kalau datang, dia menghampirimu, apa yang kau rasa? Tenang dan damai. Dia tuh Allah yang luar biasa. Dia kalau datang dekati Anda langsung ada damai. Hilang rasa takut. Makanya tuh Tuhan Yesus selalu bilang, mereka bangunkan dia, dia hardip angin dan danau. Tenang. Tanda ada Tuhan, Anda akan merasakan tenang, damai, sukacita. Itu ada Tuhan. Seperti begini, saya menyanyi pertama tadi sangat menjengkelkan, sudah tahu? Sudah sangat menjengkelkan. Saya sudah senyum-senyum di sini tuh. Saya sudah sangat jengkel dengan lagu yang kalian nyanyikan. Saya sudah mulai utak-atik langit dan atmosfer supaya keadaan jadi bagus. Sebab saya melihat pujian ini sangat tidak baik dinyanyikan. Tapi saya memperhatikan, Anda tuh belajar. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana mengerjakan kesungguhan. Supaya hatimu tetap penuh. Jadi kalau Anda nyanyi pujian, tidak kayak tadi, memble sekali. Ada lagi yang nyanyi dengan persoalan. Ada yang nyanyi dengan tak bongkar-bongkar. Tubuhnya tidak tahu kemana. Anda tidak boleh nyanyi dengan jubah kesengsaraan. Anda tidak boleh pakai jubah apapun kalau Anda nyanyi.
Anda harus betul-betul tenang. Di hadirat Tuhan itu, Anda harus betul-betul lepaskan semuanya. Seperti kata Paulus, aku melepaskan semuanya untuk memperoleh Kristus. Ketika engkau nyanyi, engkau tidak melepaskan semuanya, engkau akan kelebihan beban. Dan pesawat tidak akan bisa naik. Penyembahanmu akan berat. Hati itu hanya dikhususkan naik ke surga kalau dia penuh dengan Tuhan. Tidak boleh ada barang lain. Begitu ada barang lain, Anda tidak akan sampai merasa Tuhan. Dan saya melihat hati Anda terlalu kecil untuk memuji Tuhan. Dan saya mengetahui, orang kalau hatinya selalu diberikan buat Tuhan, mengerjakan kesungguhan, dan tiap-tiap hari sungguh-sungguh buat Tuhan, hatinya itu akan penuh. Kesungguhan yang dikerjakan dari hari ke hari itu akan membuat hatimu penuh buat Tuhan. Dan hatimu akan besar. Sangat besar kalau engkau memuji Tuhan. Sampai pujian itu akan naik. Lalu Tuhan akan datang menemui engkau. Jangan suka melawan apa yang di hatimu. Dengar baik-baik semua. Kadang apa yang kau peroleh, kau pandang enteng. Tapi kau tahu tidak, berapa banyak juta orang di dunia ini yang tidak dijamah seperti apa yang kau rasa. Kalau dia pergi meninggalkan kau, kau tidak bisa membedakan mana matamu, mana hidungmu, mana mulutmu. Dan kau tidak bisa menyatukan itu kembali. Akan terjadi kekacauan lalu lintas dalam dirimu. Tapi kalau Tuhan datang menjamahmu, kenapa kau rasa damai? Karena seluruh tubuhmu menyatu kembali. Kalau Tuhan dia datang menjamah engkau, seluruh kekacauan rambu-rambu lalu lintas yang sudah patah itu akan dibuat kembali. Kita sangat menyukai hadirat Tuhan. Kalau dia sudah datang, Neng, kau butuh Tuhan. Tadi waktu saya tumbang tangan dia, Tuhan bilang, join dengan aku. Jadi teman. Aku akan memberikan engkau ketenangan yang tidak pernah engkau dapati di dunia ini. Kau tahu kenapa dekat dengan Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Dia bisa bikin kau tenang. Tidak kacau-kacau. Betul? Betul? Dia bikin matamu bersinar. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Oke? Ini sudah lahir baru, tak? Sebentar lagi jerawatmu bersih. Ya kalau ditumbangin tangan nih, kasih jerawatnya. Nah, percaya. Dulu kayak ini toh. Dia boleh panggil kak, ini sudah terlalu tua sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Kau punya jerawat ini sedikit. Kayak betul dulu punya jerawat. Bukan hanya di muka, di kepala, di belakang, semuanya. Bagaikan pegunungan, rentetan pegunungan. Betul, tanya itu. Aku di belakang. Sampai aku bilang begini. Bilang, mukamu itu bisa diperas bikin minyak goreng. Tapi sekarang bersih tak? Di dalam hadirat Tuhan tuh enak, tenang. Makanya kejar. Kerjakan kesungguhanmu.
Jangan malas. Jangan bosan. Saya beritahu saudara, bosan itu datang dari daging. Kalian nyanyi seperti tadi. Nyanyi seperti tadi itu seperti orang opname. Tahu opname? Nyanyi tidak masuk standar kerajaan Allah. Anda kalau nyanyi begitu di surga, Anda sudah dilempar kayak iblis ke bumi. Anda mesti nyanyi itu yang benar kalau merasa Tuhan. Nggak boleh nyanyi kayak tadi. Angkat tangan nyanyi, air mata keluar, tapi hati berat. Karena ada banyak beban. Kalau mau menyanyi buat Tuhan, tanggalkan semua. Percayalah, tidak beberapa menit, kau akan rasa Tuhan itu penuh. Dan kau akan berbahagia. Kerjakan kesungguhanmu. Kalau hari ini engkau masih rasa bosan, engkau masih rasa tidak pas memuji, itu karena daging. Tuhan itu toh, dia tidak pernah membosankan. Kalau dia membosankan, malaikat di surga semua telah pulang ke bumi. Amin. Surga itu tidak pernah membosankan. Bosan itu datang dari dagingmu. Ketika engkau bertemu hadirat Tuhan, kebosanan itu gugur. Makan tenang. Bella, waktu kau datang ke gereja ini apa yang kau rasa pertama? Damai. Damai. Tenang. Tapi kemudian, kenapa ada orang bikin kau kacau? Sampai hari ini kenapa kau suka kacau? Ikuti pimpinan di hatimu, jangan dipatok kepalamu itu yang kosong itu. Orang baru itu, gembala bicara dia dengar. Keluar dia di sana, banyak orang bicara juga dia dengar. Kenapa? Karena hatinya itu belum berisi. Pokoknya siapa yang lebih banyak bicara, siapa yang lebih banyak sales banyak bicara kuat, entah sales surgawi, sales dunia, itu yang dia dengar, yang masuk akal. Kalau ada seseorang datang menerangkan sesuatu bagimu, tanyakan dia, Bapak, pendeta berdoa sehari berapa jam? Terus kalau dia marah-marah, tidak tahu berapa jam, tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Dengarnya baik-baik, belajar baik-baik. Kalau Anda tidak belajar baik-baik hari ini, Anda tidak akan pernah bisa menikmati Tuhan. Dengar saya bilang buat Anda, daging itu, kalau dia dengar firman, dia akan tidur. Dia akan mengantuk. Terus mulut terbuka. Makanya Anda jangan daging. Daging itu dia membosankan. Satu malam saya duduk, saya bilang begini, Tuhan, seandainya tanpa rohmu, apa itu yang kita bikin di gereja? Tinggal duduk, datang, menyanyi dengan firman, pulang. Duduk, datang. Ya kalau dalam daging pasti orang bosan lah. Tapi kalau kita menemukan Tuhan, lihat tuh malaikat-malaikat di surga. Mereka tuh tidak pernah bosan. Walaupun mereka bilang, kudus, kuduslah engkau Tuhan. Toh? Betulkah tidak? Betulkah tidak? Orang itu toh, kalau banyak kesibukannya, banyak pekerjaannya, hamil, itu harus banyak berdoa. Karena apa? Banyak pekerjaan, banyak hal yang kita buat, yang mengundang daging menyerang kita. Daging, lihat kalau kita sudah mulai bosan dengan hadirat Tuhan, itu daging. Saya itu paling suka mengejar hadirat Tuhan. Kenapa? Saya kalau berdiri begini saya mulai rasa bosan.
Saya tahu ini daging. Yang selalu berani bilang bosan kepada Tuhan itu hanya daging. Saya ulangi lagi. Yang selalu berani berkata bosan kepada Tuhan itu hanya daging. Makanya Anda jangan mau dipengaruhi oleh daging. Anda harus hidup oleh roh. Kalau tidak, hari ini engkau lihat Ike, terasa Tuhan, tunggu 2 tahun ke depan. Dia banyak protesnya. Beginilah, begitulah. Daging kalau masuki Anda akan melihat banyak kelemahan. Dan bahkan Tuhan pun Anda anggap lemah. Dan bercacat dia. Itu daging punya kerja. Daging itulah yang membuat Anda berontak terhadap Tuhan. Daging itulah yang membuat Anda berani masuk neraka. Karena daging itu membuat Anda merasa bahwa neraka itu tidak ada. Tuhan itu tidak ada. Sebentar lagi, tiba-tiba Allah datang bilang, "Kak, saya ateisme." Kenapa kau bisa ateis? Apa yang membuat engkau mengatakan bahwa engkau ateis? Daging yang menumpuk itu akan membentuk benteng-benteng dan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Makanya sangat berbahaya. Kalau Anda ketemu hadirat Tuhan terus, dengarkan saya bilang buat Anda. Kalau Anda ketemu hadirat Tuhan terus, Anda bukan hanya saja berbeda, tapi Anda akan semakin mengenal Tuhan. Ada amin? Anda akan semakin mengenal Tuhan. Anda akan berbeda. Wajahmu akan berseri-seri. Saudara mengerti apa yang saya bilang? Kalau Anda dalam daging, dia akan menumpuk sampai engkau kafir. Daging itu membuat engkau tidak mengenal Tuhan. Daging itu membuat engkau lupa akan iman. Daging itu akan membuat engkau tidak percaya. Daging itu akan membuat engkau berumput duri. Daging itu akan membuat engkau berbatu-batu bahkan tanah di pinggir jalan. Tapi kalau engkau bertemu hadirat Tuhan terus menerus, engkau akan sangat mengenal Dia dan engkau akan sayang sekali sama Tuhan. Mau bikin dosa sedikit, jangan. Nanti saya kehilangan hadirat Tuhan. Mantap. Uhui. Terus tahu bela? Ya gua kepala batu. Ini mulai kepala batu nih kayak lihatin. Apa untungnya kepala batu? Lebih baik taruh batu bata di sini. Kalau kalian mengenal Tuhan, kalian akan takut menyakiti Dia. Percayalah. Karena Dia itu sangat mempesona. Dan hanya Dia yang bisa bikin kau tenang. Lalu nikmati. Jadi kalau kau terjamah, berulang-ulang, kau akan takut menyakiti Tuhan. Karena apa? Kalau Dia hilang, nanti saya setengah mati, nanti saya tidak tahu biji mata saya di mana, telinga saya di mana. Saya coba loh, saya mau gabung tidak bisa. Saya mau pakai lem tidak bisa. Alteku tidak bisa. Saya mau pakai undang-undang dasar tidak bisa. Yang menyatukan saya itu adalah Roh Allah. Biar saudara pakai dasar yang keberapa? Persatuan Indonesia. Buktinya tidak pernah bersatu. Orang baku lempar sana, baku lempar sini. Tapi Tuhan menyatukan Anda. Amin. Kayu salib itu menyatukan Anda. Kalau engkau berani, lihat saya. Kalau engkau berani kejar hadirat Tuhan, sampai engkau menemukannya, kau akan mengetahui siapa itu Tuhan. Kau tak akan mau beranjak dari Tuhan.
Dan kau tidak akan mau menyakiti dia. Sebab itulah yang membuat engkau merasa hidup, tenang. Orang kalau belum menemukan hadirat Tuhan, dia belum merasa Tuhan itu siapa. Dan apa itu Tuhan? Kenapa saya harus sembah dia? Siapa itu dia? Memang dia lebih hebat dari bapakku? Dia memang lebih hebat dari kepalaku? Hei Nona, kau itu toh, sedangkan Yakub saja dibilang cacing. Kalau kau apa? Marmut. Oh, marmut terlalu besar. Ulat. Kalau kau bertemu hadirat Tuhan, kau akan banyak menentang Tuhan. Mengapa saya sembah dia? Dia siapa? Dia hebat kah? Yang tertulis itu tidak benar. Tapi kalau kau ketemu dia, kau akan bilang begini, ternyata hanya Engkau yang Maha Esa, hanya Engkau yang Maha Kuasa, hanya Engkau yang bisa menenangkan aku. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Puji-pujianmu akan berbeda. Orang yang sudah bertemu hadirat Tuhan dan mengenal Tuhan dalam hadiratnya, pujiannya itu berbeda. Dia punya pujian itu ada takut akan Tuhan, ada mengenal Tuhan. Jadi dia tidak berani itu memuji begini. Coba nyanyi. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Orang kalau kita ketemu hadirat Tuhan, udah kaminya santai, mengantuk dan seadanya. Tapi orang kalau sudah terjamah oleh Tuhan, dia tahu menghormati Tuhan. Jadi kalau dia nyanyi, penuh penghormatan dan surga pun datang karena dia menghormati. Ada amin. Kalau Anda menghormati Tuhan, Anda menghormati dia, dia pun di atas berdiri dan menghormati Anda. Dan dia tahu ini anak-anak surgawi yang menyanyi. Ada amin. Ada amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita harus jadi anak-anak surgawi yang diajar untuk tahu menghormati dia. Kalau engkau tahu menghormati dia, ibadahmu akan sangat luar biasa. Doamu akan sangat dijamah. Dan hadirat Tuhan seperti kabut yang menjamah engkau. Dan engkau tidak akan pernah merasa rugi memberi waktu buat Tuhan. Orang itu kalau dia sudah kenal Tuhan dan tahu Tuhan, dia nyanyi kecil-kecil saja. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Itu terasa hadirat membayangi, menyertai. Anda tahu kenapa orang gelisah? Kenapa orang gelisah? Orang tidak keluar-keluar karena tidak tahu menyembah Tuhan dengan benar. Itu kalau engkau tahu menyembah Tuhan, satu hari itu tenang. Tidak ada macam-macam, tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran. Tenang sekali. Itu karena Anda belum ketemu Tuhan. Bukan. Ulangan 10. Saudara tahu tidak?
Kenapa saya bilang hadirat Tuhan enak dan menyanyi buat Tuhan itu enak? Cobalah dan berjuang dari apa yang sudah diajarkan. Karena kalau dia masuk, dia itu sangat enak, benar-benar enak. Kalau engkau tidak berjuang, engkau terus rasa daging, itu tidak enak. Berjuanglah. Ada gunanya. Orang yang merasakan hadirat Tuhan, dia akan bertahan. Bertahan lama. Saya beritahu Anda, dengar baik-baik. Hadirat Tuhan itu membuat Anda bertahan hidup dalam Dia. Bertahan dalam arti apa? Anda suka. Karena dia menimbulkan ketenangan. Dan memenuhi seluruh yang kau mau. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin. Ikuti saja yang dilakukan. Yang 11 dikatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya dan peraturannya dan perintahnya. Tahu Anda sungguh tidak mengenal Tuhan kalau Anda tidak kejar itu hadirat. Hadirat itu, dia menjelaskan banyak hal. Lebih dari siapapun berkhotbah bagimu. Saya menjelaskan Anda apa yang saya dapat di hadirat Tuhan. Dan Anda akan begitu dapat banyak hal cinta di dalam hadiratnya. Anda akan tahu, Tuhan, wah, saya baru tahu nih. Ternyata cinta akan Engkau menghanguskanku. Itu ada di dalam hadirat. Kau tidak bisa mengenal Tuhan tanpa Engkau ketemu Dia. Cobalah. Sediakan waktu. Engkau tak akan rugi. Percayalah. Toenos. Waktu pertama engkau lahir baru, apa yang kau buat? Cinta mula-mula mau apa yang kau buat? Hah? Apa yang kau buat? Hah? Berdoa. Orang itu pertama ketika dia lagi berpacaran dengan Tuhan, apa yang dia lakukan? Bukan sahabat pena. Bukan sekedar internetan. Tapi ketemu. Betul? Dulu waktu kau pacaran sama Siska, apa yang kamu dua buat? Kamu dua bicara di telepon saja. Ya kan? Kamu dua kayak liar. Mama larang keluar lewat kolong. Bapak larang lewat jendela. Cinta itu selalu membuat kita mau bertemu. Betul? Mau bertemu. Itu. Kalau kita mau cari Tuhan, kita tidak boleh terlalu cepat. Kita mesti agak lama-lama sedikit. Mana ada orang pacaran begini?
Siska pacaran sama Farel. Datang langsung, selamat pagi, sama pulang. Pasti, jangan dulu, cepatnya. Kenapa? Rindu, mau duduk cerita. Betul kan tidak? Cerita. Tapi dengan Tuhan, makin engkau cerita, engkau makin menyatu dengan Dia. Engkau makin terikat dengan Dia. Betul? Tanda orang mengasihi Tuhan yaitu dia akan terus mencari wajahnya. Dia akan terus berdoa. Dia akan terus baca firman, merenungkan. Tidak ada kebosanan dalam dirinya. Yang ada itu tambah lagi. Berdoanya itu makin meningkat. Bukan makin turun ke bawah. Ke angka 0. Di dalam Tuhan itu, muka Anda akan berseri-seri. Makanya cari Dia dengan baik. Lakukan perintahnya. Saya mau bawa Anda ke bilangan. Saya tahu bilangan. Bilangan 14. Sudah tahu tidak? Bagaimana cara kita mengerjakan kesungguhan? Kapan Anda berhenti? Hati Anda tidak akan penuh. Ada tiga tingkatan di dalam hati kita. Yang pertama, sesuatu yang dikerjakan supaya kita sungguh-sungguh. Saya ulangi. Sesuatu yang dikerjakan supaya kita sungguh-sungguh, memiliki kesungguhan. Setelah sesuatu yang kita kerjakan supaya kita memiliki kesungguhan, kita akan terus mengerjakan kesungguh-sungguhan itu. Sebab kesungguh-sungguhan yang dikerjakan terus-menerus, itu akan membuat hati kita penuh akan Tuhan. Saudara tangga? Itu akan membuat hati kita penuh akan Tuhan. Dan dengan hati yang penuh akan Tuhan, kita akan terus mencintai Dia. Hati kita akan besar buat Tuhan. Jadi jangan kita merasa rugi untuk mengerjakan sesuatu hal yang menimbulkan kesungguhan, dan kemudian mengerjakan kesungguh-sungguhan itu sampai hati kita penuh akan Tuhan. Supaya jangan Dia melawan kita kembali, menimbulkan rasa malas. Jangan. Saudara lihat Kaleb, Yosua. Di masa yang sulit, masa yang berat, pencobaan, pengujian, Anda akan tahu fungsi daripada orang yang sungguh-sungguh dan yang hatinya sepenuh ikut Tuhan itu bagaimana. Apakah dia akan retak? Apakah dia akan mundur? Apakah dia akan hancur? Anda akan lihat di situ. Ketika bangsa Israel disuruh masuk tanah Kanaan, menghadapi orang Feris, Yebus, orang-orang di tanah Kanaan situ. Mereka pergi ketemu, mereka melihat, anggur, susu, madu, luar biasa seperti yang Tuhan bilang. Bahkan Tuhan bilang apa? Di sana itu daerahnya berlembah-lembah dan berbukit-bukit. Tanahnya itu tidak perlu engkau airi seperti di Mesir, yang ketika engkau menanam gandum atau tanam padi, engkau perlu mengairinya seperti sayur katanya. Di situ ada tertulis. Tapi tanah itu luar biasa baiknya. Engkau menabur dan engkau tidak usah pelihara. Dia akan tumbuh sendiri. Mata Tuhan memandang tanah itu sepanjang tahun, kata firman Tuhan. Itu luar biasa. Janji Tuhan itu luar biasa. Tapi waktu mau memasuki, saudara perhatikan. Mereka
Mereka harus berhadapan dengan keturunan Enak, turunannya Goliat itu. Dan orang yang mengerjakan kesungguhan itu akan masuk. Sedangkan mereka yang bermain-main akan tinggal di luar. Di situ Tuhan marah. Apa Tuhan bilang? Saudara baca sendiri ya. Pasal 14 ayat 1. Saudara baca bagaimana Tuhan marah. Mereka mau lontari Yosua dan Kaleb dengan batu. Tujuannya supaya mereka sama-sama takut begitu maksudnya. Tapi Yosua berteriak, "Tidak, kami akan telan mereka habis." Yosua dan Kaleb mengatakan demikian. Dan Tuhan marah kepada pemimpin-pemimpin yang tidak bersikap seperti Yosua dan Kaleb. Dan Tuhan bilang, "Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizatku berbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menisna aku ini tidak akan melihatnya." Yang telah 10 kali bukan melihat mujizat, tapi mencobai. Berarti mereka ini cobai Tuhan berulang-ulang. Orang yang punya hati tidak sepenuhnya ikut Tuhan akan selalu mencobai Tuhan, selalu mau ngumpat dan selalu mengata-ngatai Tuhan. Kalau hatimu tidak sungguh-sungguh, kau akan pulang dan kau akan menggerutu di dalam hatimu terus. Mengerti? Tapi kalau engkau sungguh-sungguh cari Dia, kau akan berbahagia. Ada amin. Dan Tuhan berfirman, "Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya." Kalau engkau sungguh-sungguh hari ini membangun hidupmu buat Tuhan, berulang-ulang engkau berdoa, berulang-ulang engkau mencari wajahnya, engkau melatih dirimu beribadah sungguh-sungguh bagi Tuhan, maka hatimu akan penuh buat Tuhan. Dan jiwamu akan lain dengan generasi-generasi muda zaman sekarang, yang suka masuk bioskop, yang suka jalan-jalan, yang bilang saya mau pulang kampung dulu, nanti balik berasa sungguh-sungguh karena saya takut dilarang pulang kampung. Kalau kau mau pulang kampung, pulang saja. Tapi kau harus bertanggung jawab ketika kau kembali. Sebab tidak ada yang bisa mengembalikan hatimu kalau kau kehilangan Tuhan. Suatu waktu saya berdiri, saya seperti kena satu serangan begitu. Saya berdiri di ruang tamu begini. Saya bilang, apa yang menyerang saya nih? Nanti dia bisa menyerang dan mengambil apa yang ada pada saya. Urapan hadirat ini. Tiba-tiba saya mendengar suara berbicara buat saya. Jangan kau takut. Sebab yang ada di dalammu itu berlipat-lipat
dan dia takkan hilang darimu. Sebab saya merasakan ada serangan yang kaki. Oh, selama engkau menyembah Dia dengan benar dan terus menerus, Dia akan berlipat-lipat dan bergulung-gulung di dalam. Serangan kecil yang kau lihat ini, bahkan yang besar, takkan mampu menghempas dan mengambil apa yang daripadamu. Ada amin? Kecuali jika engkau tidak mengerjakan kesungguh-sungguhan itu. Mudah sekali gugur. Dan melakukan kejahatan. Hatimu itu kalau kosong, kurang firman, kurang berisi Roh Allah, engkau akan melakukan tindakan-tindakan bodoh yang tidak harusnya engkau lakukan. Saya beritahu Anda, pimpinan roh itu sangat kuat bagi mereka yang mengejar dan menemukan hadirat Tuhan. Perhatikan saya. Baik. Saya mau beritahukan beberapa hal yang penting. Perhatikan saya. Engkau tidak rugi mengerjakan kesungguhan dan mengejar hadirat Allah. Sebab, dengar baik-baik. Kata jangan, kata tidak, itu akan jadi terlalu kecil kalau engkau di luar hadirat Allah. Ketika engkau di dalam hadirat Allah, kata jangan itu besar dan kuat sekali untuk sesuatu hal yang engkau mau buat. Kalau dia bilang jangan, itu engkau akan dengar dia bilang jangan. Dan dia akan menghambatmu. Tapi kalau engkau dalam daging, kata jangan itu akan hilang dan terlalu tipis, ditutupi oleh daging. Dan engkau akan mampu melihat kata jangan itu. Engkau akan melihat kata iya. Dan engkau akan berbuat dosa tanpa merasa bersalah. Setelah itu baru bersalah maksudnya. Bodoh. Kehadiran Tuhan bagimu, hadiratnya ada bagimu, itu membuat engkau begitu sadar akan dosa, akan efek dari dosa yang dibuat. Kita sering tidak sadar akan dosa. Ketika kita tidak menemukan hadirat Tuhan, kita tidak sadar akan dosa. Nanti kita buat baru kita sadar. Itu pekerjaan daging. Penyesalan yang di dalam daging itu menimbulkan efek yang tidak bagus. Tetapi oleh Roh Allah, Anda di dalam hadirat Allah, belum Anda lakukan, Anda sudah tahu efeknya. Sebab hadirat Allah mengerjakannya dan menampilkannya bagimu. Sangat kuat. Saya juga dulu mengalami hal-hal bodoh. Berdoa belum menemukan hadirat Tuhan. Tapi setelah saya menemukan hadirat Tuhan seperti yang dikatakan hambanya Ben Hin, saya bilang, betul, luar biasa baiknya. Anda akan menjadi generasi-generasi yang kudus. Orang-orang tua yang kudus. Kalau Anda bisa menemukan hadirat Tuhan dengan mengerjakan kesungguh-sungguhan itu. Kau tak perlu bilang, saya berdua tidak kayak dulu lagi. Kenapa bisa? Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa engkau tidak bisa kembali seperti dulu? Siapa yang bilang? Bukankah daging dan setan telah mengerjai engkau? Kembali. Masih ada jalan. Kembali. Kerjakan kesungguh-sungguhanmu itu. Dia akan datang padamu. Dia akan memberkati engkau. Dia akan mengangkat engkau. Dia akan menjamah engkau. Dia akan bilang, ini aku yang kau cari. Dan dia akan melakukan sesuatu yang besar.
tak perlu keluar dari rumah. Kau akan memberkati rumah itu. Amin. Amin. Halo. Coba aku lihat, baru bilang halo. Orang kalau jauh ikut lama tinggalkan Tuhan tuh banyak sekali stresnya itu. Banyak. Dengarkan baik-baik. Novi, lihat sini. Apapun yang terjadi toh, ikut kau Tuhan. Tuhan itu dia bisa mengembalikan kekusutan. Kau harus percaya kepada dia. Ingat apa yang saya katakan tadi. Kerjakan itu. Sebenarnya saya mau beritahukan Anda. Ketika Anda hidup dalam menemukan hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh itu, baru sebenarnya Anda bisa jalan dengan Tuhan dengan benar. Anda bisa menjadi orang dewasa. Anda bisa jadi orang yang bertumbuh. Anda bisa berbuah. Jadi ketika lahir baru, Anda harus betul-betul diajar untuk berdoa, diajar untuk mencintai Tuhan, diajar untuk mengejar Dia, mengenal Dia dari sekarang. Orang kalau baru lahir baru, cepat-cepat ajar dia tentang Tuhan, sebelum dia mengenal yang lain. Nanti dia bikin kombinasi dan campuran, seperti campuran semen dan pasir. Kita bingung mana semen, mana pasir. Tidak boleh campur, ikut Tuhan terus murni. Murni. Makanya itu Paulus bilang, beberapa orang kandas imannya karena menolak hati nurani yang murni. Semua yang telah 10 kali mencobai aku, mulai dari Mesir sampai ke padang gurun ini, di tempat ini, akan mati. Yang di atas umur 20 tahun. Bayangkan itu. Dan kemudian mereka diputar-putar masuk tanah Kanaan tua. Ada yang sudah 60, ada yang di bawah 60, rata-rata 60, karena 40 tahun. Kerjakan kesungguh-sungguhan hari ini, atau Anda masuk ke tanah Kanaan pada usia yang kakek-kakek, oma-oma, opa-opa, nenek-nenek, baru Anda diberkati. Saya mau jadi orang diberkati waktu muda dong. Masa sudah kakek-kakek baru masuk di area duta? Pesan kamar, Pak. Kasian sekali mau berenang nggak bisa. Kenapa encok? Pinggang tangan sudah keropos, mau berenang apa? Nah, tolong Opa. Opa kenapa? Opa mau berenang. Tapi Opa baru masuk tanah Kanaan. Jadi Opa baru bisa masuk area duta. Selama ini Opa masuk mana? Mandi di pantai. Di got. Di Sungai Telo. Jangan engkau terlambat masuk tanah Kanaan. Bayangkan usia 20 tahun ke bawah. Masuk tanah Kanaan usia opa-opa. Oh kasihan, anak cucunya yang masuk, yang nikmati. Padahal kita mau di tanah Kanaan kan goyang-goyang. Kalau opa-opa goyang-goyang patah tulang, keseleo nanti. Jangan sampai ketidakpercayaan kita membuat kita kehilangan janji dan kemuliaan Tuhan atas kita. Kalaupun ada, terlambat. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, gigi tinggal 2, baru Anda masuk tanah Kanaan. Bukan main. Sampai di area duta Anda, hotel area duta, hotel bintang 5, Anda mau kolam renang, Anda mau pesan kamar, mungkin presiden suite kali. Mau bicara sudah tidak bisa. Presiden ini presiden apa itu?
Oh, Pak Presiden sweet. Oh iya, sweet. Ya gitu tinggal dua ya. Terlambat diberkati, terlambat kaya. Kerjakan hari ini kesungguhan. Dan cari Tuhan. Nanti engkau berbahagia. Engkau akan jadi sangat berbahagia. Ada amin? Kejar dia hari ini. Kalau Tuhan tangkap kau hari ini, umurmu berapa, Bella? 20. Kau bersyukur. Tapi kalau kau bikin macam-macam, kau putar 40 tahun jadi 60 tahun baru kau masuk. Kamu sudah kayak begini. Kau sudah reot. Kalau kau banyak gizi, aku masih bisa jalan lurus sedikit. Tapi kalau orang kampung, 60 tahun ke 80. Kurang gizi. Cari Tuhan. Kalau engkau ditangkap Tuhan hari ini, engkau bilang terima kasih Tuhan. Hari ini aku ada. Dan aku mau hidup dalammu. Aku mau diberkati. Suatu waktu kita lihat, Ola. Kalau dia libur itu, hotel bintang 5. Siapa yang pakai baju mini-mini Mickey itu? Mini-mini Mickey. Itu Donald Bebek. Siapa itu? Ternyata Ola. Tawa. Pakai celana renang. Tawa. Baju artis. Belah-belah sedikit. Muka belakang. Kerokan. Nikmati tuh hidup. Tuhan bilang apa buat bangsa Israel? Saat engkau diberkati, beli apa saja yang kau mau. Amin. Itu kan uang-uangmu. Asal jangan beli bioskop. Jangan. Apa lu guys? Jangan dapat Terios nanti sudah 70 tahun. Itu pun Lius yang beli. Ini iman Terios saya lama sekali. Ras. Lama-lama rasanya. Lama sekali. Jangan juga Yaris jadi nyari sekali. Adek. Yaris itu harus didapat cepat. Dia lama ya. Ya, saudara perhatikan. Kalau engkau hari ini mengerjakan kesungguhan, engkau penuhkan hatimu dengan Tuhan. Engkau tidak perlu naik terong di kampung. Sudah dengar humor tak? Humor mahasiswa Toraja. Masih ingat? Mama. Dia kuliah di sini. Mama. Kenapa? Di sini orang ke kampus mau naik bebek. Dia tidak bilang motor bebek, dia bilang bebek. Mama bilang, kenapa bebek kau naik ke kampus? Terlalu kecil. Nanti mama kasih kau tedong di belakang. Karena dia tidak bilang itu motor bebek. Cuma dia bilang naik bebek. Bisanya kau naik bebek ke kampus? Mama juga heran, kenapa bisa naik bebek ke kampus? Sama dengan tuh humor Papua yang sudah dengar. Di sini orang naik Jaguar, Kijang, apa lagi? Panther. Oh anak, tenang. Bapak ini orang kaya, Bapak kirim kau 1 ekor babi. Aduh. Ampun. Kerjakan kesungguhan hari ini. Maka engkau akan melihat anak cucumu diberkati. Amin. Coba kalau cucu datang, Oma, ya, Oma, minta hadiah ulang tahun kah? Karena Oma tidak ada uang toh. Oma beli kue ulang tahun kecil, yang paling kecil. Baru datang tiup dengan cucu. Cucu bilang, Oma,
Kenapa kue ulang tahun kecil sekali? Oma bilang, kau kan masih kecil tuh. Jadi sesuai kuenya. Cek percek oma kantong bocor. Tidak ada uang kanker. Oh. Tapi kalau oma-oma yang diberkati itu, cucu bilang, oma, saya mau ulang tahun. Oma bilang, tenang nah. Kau mau roda berapa? Hah? Atau kau mau drum track? Amin. Hari ini engkau bangun kesungguhan. Engkau akan jadi oma-oma yang walaupun gigi tinggal 2 diberkati luar biasa. Dengar baik-baik ya. Cucu-cucu itu mereka tahu tentang Tuhan dari orang tua dan oma-opa. Oma pernah kenapa oma punya rumah besar sekali kayak lapangan terbang. Oma kenapa oma berubah kayak lapangan bola. Kita tinggal bicara. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu seperti yang oma lakukan, maka kau akan memiliki seperti ini bahkan lebih besar. Dulu oma membangun kesungguh-sungguhan itu pun sudah 40 tahunan ke atas. Itu oma dapat lapangan bola kaki. Kalau kau bangun dari sekarang umur begini, lapangan pesawat kau dapat. Amin. Amin. Kenapa muka kamu musuh begitu? Aku lihat dulu baru bilang, beri kemuliaan buat Tuhan. Dia memberkati engkau. Ini Enos, nanti pulang itu dipanen babi banyak. Kau kirim kemarin satu tuh gembala mau naik ya? Siapa tahu kau mau kirim mas kawin kemari kak? Kirim ke perumahan kah? Jangan main-main, ini calon-calon bupati nih. Bupati Tanah Kanaan. Haleluya. Hitam-hitam begitu, tapi itu mutiara hitam itu. Jangan memandang enteng apa yang dari Tuhan. Tuhan akan membuat sesuatu hal. Kenapa ketawa belum habis? Coba. Ya pasti ada yang kena ini. Coba perhatikan semua, perhatikan saya. Saya bilang. Mau punya rambut kayak kawat, kayak meledak. Mau punya rambut kayak inyol, atau keriting, atau rambut tinggal sedikit. Saya, kayak Mas di sana, yang tinggal Pulau Dewata itu, yang di depan. Pulau Dewata, samping-samping bandara. Di belakang lapangan helikopter. Itu tandanya dia mau kaya itu. Pulau Dewata, samping-samping lapangan terbang, di belakang helikopter. Mau rambut model apa, muka model apa, hitam. Kalau Anda diberkati, Anda tetap gagah dilihat. Orang itu kalau diberkati itu gagah. Orang itu biar gagah, kalau miskin, rewot. Anda sekarang mungkin masih belajar untuk diberkati, tapi belajar jangan kayak bos. Yesus aku percaya. Jangan kayak orang miskin, jangan kayak bos, bukan sombong. Tunjukkan bahwa saya akan diberkati. Kalau orang tanya, kok kenapa kayak jalanmu sombong kayak begitu? Kau tidak tahu saya akan terima warisan. Warisan kerajaan Allah. Amin. Amin. Jangan di surga baru terima, cicil di bumi, cicil sebagian ke bumi. Saya perlu naik mobil Tuhan. Saya perlu rumah yang bagus. Saya perlu kamar yang besar sebesar Bamboden ini.
Bayangkan, kamar besar begini, terpaksa pakai AC besar begitu, listrik bengkak. Loh, harus begitu. Lihat itu. Ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan, dibilang di situ, kamu makan roti dan tidak usah berhemat. Nah, lihat, itu roti di belakang. Roti Timur. Makan sampai pipi bengkak. Pipi yang dulu keropos, sekarang bengkak. Lebar. Sampai dipanggil Tante Brot. Lihat itu tante yang di belakang sana. Gemuk, pipi comok-comok. Hari ini kamu boleh kurus. Suatu waktu nanti kita ketemu. Kenapa kok kayak gajah bengkak ini? Biasa kak, Kanaan. Tidak perlu berhemat. Beda kan, tidak perlu berhemat dengan rakus. Itu luar biasa. Anda harus baca firman, temukan hadirat Tuhan, kerjakan kesungguh-sungguhan sampai hatimu penuh. Engkau akan sangat percaya dengan Tuhan bahwa Dia memberkatimu. Itu mengapa beberapa waktu lalu dengarkan firman Tuhan 3 minggu lalu kalau tidak salah. Disampaikan bahwa kalau kenal Dia, Anda tidak masuk dalam hadiratnya, Anda akan percaya Dia separuh-separuh, mengkotak-kotakan kepercayaanmu. Anda tidak mempercayai Dia seluruhnya. Tapi ketika engkau ada di hadirat Tuhan, engkau akan lihat di situ bahwa ternyata semuanya dapat kumiliki. Semuanya dapat kuminta. Daging itu membatasi permintaan Anda. Daging itu membatasi kepercayaanmu. Dan daging itu membuat engkau buta. Bahwa Allahmu itu adalah Allah yang bermurah hati. Ada amin? Ada amin? Temukan Dia. Kau akan ketawa setengah mati. Kau akan bilang begini. Bodohnya ya aku ya. Dulu saya pelajari Tuhan terlalu sedikit. Makanya saya mengerti sedikit, makanya saya dapat ikan teri. Sekarang ikan tuna jatuh di saya punya kepala. Sampai saya bingung mau taruh itu berkat di mana. Betul toh? Kalau kita tinggal di lantai berapa, ada kursi masih bagus, kita buang dari atas ke bawah, bang, jatuh kena pemulung. Jatuh kena pemulung, bang. Pemulung, terima kasih. Walaupun bengkok-bengkok, aduh. Tapi kursi ini bagus sekali ya. Tapi bagi kita, maaf, ada hukum ekonomi teknik, nilai sisa. Pakai. Orang mau beli. Indonesia tuh biar pakai sampai kijang setua, sampai kijang semua mau kalau jalan tuh bunyi prang. Lari mau kecepatan 60 bunyi ikut. Tapi masih dipakai, masih diperbaiki. Aduh, kasihan. Terlambat kita. Ini kita nih dari dulu dibilang negara berkembang terus. Nggak pernah negara maju. Toh? Maju mundur kayak berkembang. Kayak terbelakangan. Datang krisis moneter, berkembang hilang. Kembali ke terbelakangan, negara miskin. Naik ke berkembang kembali. Kayak bunga saja hari ini yang tumbuh, besok layu. Negara maju dong. Coba lihat, Firman bilang, oleh karena firman-Nya, engkau akan menjadi negara yang maju. Dan memberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi jangan takut. Oke? Jangan takut. Jangan kau punya muka begitu. Nanti kau buat kita kembali ke Mesir. Kau punya muka. Coba bawa aku lihat muka baru bilang, kau mau masuk tanah Kanaan atau kembali ke Mesir? Pilih. Kerjakanlah kesungguh-sungguhanmu mulai dari hari ini. Dan engkau akan melihat banyak hal terjadi atas. Kau akan cepat masuk tanah Kanaan. Saya bilang Anda, mari kita berlomba. Aku pegang tangan coba. Aku pegang tangan, baru lihat muka kiri kanan bilang, mari kita berlomba. Siapa yang lebih dulu masuk tanah Kanaan? Kau mau punya mobil berapa?
Kau mau punya rumah berapa? Kau mau punya kursi berapa? Kau tidak boleh punya istri lebih dari satu. Suami lebih dari satu. Makanya tidak ditanya. Masa saya mau tanya, kau mau istri berapa? Mari berlomba. Tanggalkan semua beban dosa yang begitu berat. Masuk dalam perlombaan iman. Dan kalau engkau temukan hadirat Tuhan terus menerus, engkau akan melihat wajahmu diperbarui, berkat-berkat datang. Itu karena hadirat Tuhan. Karena engkau mengerjakan kesungguh-sungguhan. Beri kemuliaan Tuhan. Dan kita bangkit berdiri.